Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman merupakan salah satu pertanda kiamat sudah dekat. Ahlussunnah mengimani tentang hal ini. Turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Bahkan riwayat-riwayatnya mutawatir. Diriwayatkan lebih dari 25 sahabat Nabi SAW. Mutawatir maksudnya terdiri dari banyak hadis dan membicarakan satu maksud, yaitu bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun menjelang hari kiamat. Di berbagai riwayat sifat-sifat Nabi Isa alaihissalam juga dijelaskan. Disebutkan dalam hadis, jika kalian melihatnya, maka kenalilah oleh kalian bahwa dia adalah laki-laki yang sedang tingginya, berkulit putih kemerah-merahan. Dia memakai dua buah baju yang agak kemerahan, seakan di kepalanya meneteskan air walaupun tidak basah. Hadis riwayat Abu Dawud. Para ulama telah sepakat tentang keberadaan Nabi Isa alaihissalam saat ini, yaitu di langit dan dalam keadaan masih hidup dan sama sekali belum mati. Kebenaran tentang keberadaan Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh oleh orang-orang Yahudi, tetapi orang Yahudi mengklaim telah membunuhnya, dan hal ini pun dibenarkan oleh orang Nasrani. Namun yang sebenarnya dibunuh adalah orang yang diserupakan dengannya. Sedangkan Isa sendiri diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Allah berfirman, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan bahwa siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. His An-Nisa ayat 157 sampai 159. Dan siapakah yang diserupakan Nabi Isa alaihissalam? Pertanyaan inilah yang banyak muncul di kalangan umat muslim. Disebutkan dalam hadis yang sanadnya sampai Ibnu Abbas, dan disahihkan Ibnu Katsir bahwa ketika Allah ingin mengangkat Isa alaihissalam ke langit, beliau pun keluar menuju para sahabatnya, dan ketika itu dalam rumah terdapat 12 orang sahabat Al-Hawariyun. Beliau keluar menuju mereka dan kepala beliau terus meneteskan air. Lalu Isa mengatakan, sesungguhnya di antara kalian ada yang mengkufuriku sebanyak 12 kali setelah ia beriman padaku. Kemudian Isa berkata lagi, ada di antara kalian yang akan diserupakan denganku. Ia akan dibunuh karena kedudukanku. Dia pun akan menjadi teman dekatku. Kemudian di antara para sahabat beliau tadi yang masih muda berdiri, lantas ia mengatakan, duduklah engkau. Kemudian Isa kembali lagi pada mereka. Pemuda tadi pun berdiri kembali. Isa pun mengatakan, duduklah engkau. Kemudian Isa datang lagi ketiga kalinya, dan pemuda tadi masih tetap berdiri, dan ia mengatakan, aku wahai Isa, betulkah engkau yang ingin diserupakan denganku? Ujar Nabi Isa alaihissalam. Kemudian pemuda tadi diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Isa alaihissalam pun diangkat melalui lubang tembok di rumah tersebut menuju langit. Kemudian datanglah rombongan orang Yahudi. Kemudian mereka membawa pemuda yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam tadi. Mereka membunuhnya dan mensalibnya. Sebagian mereka pun mengkufuri Isa sebanyak 12 kali sebelum mereka beriman padanya. Mereka pun terpecah menjadi tiga golongan. Kelompok pertama mengatakan, Allah berada di tengah-tengah kita sesuai kehendaknya. Kemudian dia naik ke langit. Mereka inilah Yakubiyah. Kelompok kedua mengatakan, di tengah-tengah kita ada anak Allah sesuai kehendaknya. Kemudian ia naik ke langit. Mereka inilah Nasuriyah. Kelompok ketiga mengatakan, di tengah-tengah kita ada hamba Allah dan Rasulnya sesuai kehendaknya. Kemudian ia naik ke langit. Merekalah kaum muslimin.
Dari riwayat ini ada beberapa faedah yang kita bisa pahami. Yang pertama, setelah Isa diangkat ke langit, ada sebagian muridnya Al-Hawariyun yang beriman dan sebagian lainnya kufur pada beliau. Yang kedua, Nabi Isa tidak mati dan tidak disalib, namun beliau diangkat ke langit. Yang mati dan disalib adalah orang yang diserupakan dengan beliau. Yang ketiga, yang dibunuh dan disalib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, yaitu murid beliau yang setia pada beliau dan bukan murid Isa yang berkhianat. Yang keempat, murid-murid Isa terpecah menjadi 3 golongan. Satu golongan beriman, yaitu meyakini bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah. Sedangkan 2 golongan lain kufur. Sebagian meyakini bahwa Isa adalah Allah dan sebagian lainnya meyakini bahwa Isa adalah anak Allah. Naudzubillahi min dzalik. Turunnya Nabi Isa alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sahih. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir, hadis yang membicarakan mengenai turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman adalah hadis mutawatir. Makna mutawatir yaitu terdiri dari banyak hadis dan membicarakan satu maksud, yaitu bahwa Nabi Isa akan turun menjelang hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Qiyas Az-Zukhruf ayat 61. Disebutkan juga dalam hadis, tidak akan terjadi kiamat hingga Isa bin Maryam turun sebagai hakim yang adil, yang dia menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus pajak dan harta berlimpah ruah sampai tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Hadis riwayat Bukhari. Dan di hadis lain, demi Allah, sungguh hampir tiba saatnya putra Maryam itu turun di tengah-tengah kalian sebagai seorang hakim yang adil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemunculan Dajjal di akhir zaman akan menjadi salah satu fitnah terbesar sebelum hari akhir dan menjadi pertanda hari kiamat sudah dekat. Disebutkan dalam hadis, Dajjal akan keluar dari Yahudiyah Asbahan dan 70.000 orang Yahudi yang memakai mahkota akan jadi pengikutnya. Hadis riwayat Ahmad. Dan dalam hadis lain, para pengikut Dajjal adalah dari kelompok Yahudi Isfahan, salah satu wilayah Iran. 70.000 orang yang memakai tahyalisa, topi penutup kepala. Hadis riwayat Muslim. Setelah keluarnya Dajjal dan kerusakan yang dia lakukan di bumi, maka Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk turun. Nabi Isa alaihissalam akan disambut oleh Imam Mahdi beserta kaum muslim dan kemudian sholat bersama mereka. Disebutkan dalam hadis, senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat. Maka kemudian turun Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Kemudian pemimpin golongan yang berperang tersebut berkata kepada Nabi Isa, kemarilah, sholatlah mengimami kami. Kemudian Nabi Isa menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain, sebagai penghormatan bagi umat ini. Hadis riwayat Muslim. Nabi Isa alaihissalam turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus di Syam. Damaskus atau Damsyik adalah ibu kota dan terbesar di Suriah. Kota ini merupakan salah satu kota yang selalu dihuni tertua di dunia selain Al-Fayyum dan Gaziantep. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa ketika telah demikian keadaan Dajjal, tiba-tiba Allah mengutus Isa bin Maryam yang akan turun pada Menara Putih di timur Damaskus di antara 2 sayap malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menetapkan suatu hal, melainkan Ia mempunyai misi tersendiri untuk itu. Dan Dia juga telah menetapkan misi khusus diturunkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti. Jadi ada 2 misi utama ya di sini. 2 misi utama. Yang pertama, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demi Allah, sungguh hampir tiba saatnya putra Maryam itu turun di tengah-tengah kalian sebagai seorang hakim yang adil. Maka ia memecahkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah atau peti. Dan saat itu harta benda berhamburan sampai-sampai tidak ada seorang pun yang bersedia menerimanya. Misi lainnya adalah untuk membunuh Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar di tengah-tengah umatku dan akan menetap selama 40. Salah seorang perawi berkata, aku tidak tahu apakah itu 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun.
Maka Allah utus Isa putra Maryam, kemudian beliau mencarinya dan akan berhasil membinasakannya. Hadis riwayat Muslim. Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal di Bab Lut atau gerbang Lut. Lut adalah kota yang terletak di dekat Baitul Maqdis atau Elia di Palestina dekat Ramallah. Disebutkan dalam hadis, sesungguhnya Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di Bab Lut, gerbang Lut. Hadis riwayat Ahmad, Turmuzi, dan Nu'aim bin Hammad. Turunnya Nabi Isa alaihissalam memberikan hikmah yang besar. Di antaranya, pertama, membantah Yahudi yang beranggapan bahwa mereka telah membunuh Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa lah yang akan membunuh pemimpin mereka yaitu Dajjal di akhir zaman nanti. Yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam membongkar kebohongan Nasrani, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus upeti atau jizyah. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam berhukum dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau turun tidak membawa syariat yang baru karena agama Islam penutup segala agama dan Nabi Isa alaihissalam menjadi hakim umat ini karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, zamannya Nabi Isa alaihissalam adalah zaman yang penuh keimanan, ketenangan, dan keamanan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.